tahun 2026 ini untuk Indonesia bisa jadi kekacauan besar. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak boleh statis. Selamat datang di CI Podcast bersama saya Eva Mone dan hari ini di studio kedatangan seorang tamu spesial, Bapak Pastor Ed. Kira-kira begitu Bapak Yap, sebutannya. yap. Ini Bapak selamat hari Natal, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya, ini tahun baru harusnya lebih segar, Iya, lebih ceria. Tapi ada masalah Bapak, iya. karena walaupun tahun sudah baru, tapi konflik-konflik di dunia tetap merajalela. Baru-baru ini Amerika melakukan operasi militer di Venezuela dan menangkap mantan presiden Venezuela. Terus Ukraina dan Rusia yang masih terus bergejolak. Iran yang sekarang lagi demo besar-besaran hingga banyak korban. Nah ini Bapak melihat seperti apa ini perkembangan dunia ini? Pertama-tama selamat tahun baru untuk kita punya Ya, pemirsa ya, ya, ya. Yang kedua, memang situasi dunia seperti begitu, tapi jangan lupa situasi Indonesia. Ya, ya. Kalau saya mendengar dengan baik gubernur, bupati itu hari ini bicaranya kantong kosong. Efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran. Ya, Jadi kita kalau ya, lihat dari sisi ya, dunianya, memang ada peperangan, ya, ada krisis ekonomi, ya. tetapi di Indonesia juga itu kantong-kantong lagi kosong dengan adanya efisiensi. Iya, 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 Nah, iya. karena itu kita mesti Iya. melihat bagaimana kita menyikapi ini semua. Nah, itu penting Bapak karena kan mungkin banyak orang berpikir lebih baik kita demo saja, kita rusuh atau bagaimana. Kira-kira Bapak sendiri pandangannya kayak apa situasi begini? Ya, pertama-tama kita harus mmm, melihat dulu, saya berbicara dari sisi Hmm. kekristenannya, kita mesti Oke, melihat oke, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. oke. Dia mengontrol semua, Ya, termasuk dengan peperangan di Amerika, di luar negeri, ya. yang terjadi dengan Iran, Hmm. mmm, kemudian dengan kita efisiensi. Ini kita, mesti juga melihat dengan cermat ya, Iya. karena tahun 2026 ini untuk Indonesia bisa jadi kekacauan besar. Oh begitu. Ya, Hmm. ya. Hmm. Saya begini, kekacauannya begini, karena tahun 2029 itu kan ada pemilu. Ya, ya, Nah, ya. tahun 2029 itu ada pemilu, tahun ini ada pembahasan aturan-aturan, Hmm. perubahan-perubahan aturan. Ya, Nah, ya. perubahan-perubahan aturan itu harus dibahas dari sekarang, Hmm. 2027 sudah tidak lagi. Hmm. Nah, sekarang ini kan kita lihat ada begitu banyak, partai-partai Ya. yang bicara tentang, pemilihan mau dikembalikan ke DPR. DPR. Ya, ya, ya. Nah, saya melihatnya itu sah-sah saja, Hmm. tapi itu bisa bergejolak. Hmm. Makanya saya bilang tahun 2026 ini akan jadi tahun yang luar biasa hangat di Indonesia. Iya. Bagaimana cara pemimpin mengelola, bagaimana kita masyarakat Hmm. secara khusus di NTT ini melihat hal ini. Hmm. Karena ini bisa jadi kekacauan, bisa Ya, saja ada demo-demo, ada masyarakat ya, yang tidak puas dengan, mmm, banyaknya partai yang menyetujui untuk, iya. pemilihan Akan ada gelombang protes. ya, Ya, ya. ya. Harapnya tidak, tapi bisa saja ini. Ya, memang bisa saja terjadi karena memang sebelum ini kan memang wacana pemilihan itu dikembalikan ke DPR sudah digulingkan dan memang banyak banyak tanggapan, ada yang pro, ada yang kontra. Ya, Nah, eh, tapi saya ingin kita lihat jangan dari sisi politik. ya. Sebagai orang yang beriman, bagaimana sih sebenarnya harusnya kita menempatkan diri pada
posisi seperti ini, situasi seperti ini? Jadi begini, pertama-tama kita orang beriman tuh harus melihat dengan jernih. Ya. Kita harus, pandai membaca zaman, Hmm. pandai membaca Hmm. perkembangan. Ya. Tidak Ya. hanya bisa mengatakan, "Saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya pergi ke gereja, Nah, selesai." ya, ya, ya. Tapi apa yang diajarkan di dalam gereja, keluar lewat mimbar itu Hmm. berguna bagi hari Senin, Selasa, sampai hari Sabtu. Ya. Termasuk dengan cara kita Hmm. akan perkembangan zaman di Indonesia. Makanya tadi saya bilang bahwa Iya. 2026 ini akan cukup berbahaya. Kalau tidak dikelola dengan baik, Hmm. saya melihatnya misalnya begini, ada begitu banyak partai yang menyetujui untuk pemilihan Hmm. kepala daerah itu Iya. dikembalikan ke DPR. DPR, ya, Ke ya, DPR. ya. Nah, apakah masyarakat tidak merasa, waduh hak-hak saya diambil ini? Kalau masyarakat Ya, melihat itu, ya, wah itu ya. bisa rame. Jangan-jangan nanti sebentar apa yang terjadi di Iran Hmm. bisa terjadi di sini, Ya, ya, gitu. ya, Kita berharap tidak, ya. tapi kalau itu terjadi bagaimana kita menyikapinya. Hmm. Ya, kita ingat kejadian tahun lalu juga ada demo besar-besaran yang Tapi itu banyak korban kalau juga. menurut saya itu kecil. 2026 ini saya Ya, melihatnya akan lebih besar. oke. Ya. Karena ini menyangkut banyak hal. Hmm. Menyangkut hak dan juga menyangkut perut. Misalnya seperti yang Bapak katakan tadi terjadi. Nah, kita sebagai orang Kristen, apakah kita juga harus diam-diam saja? Ataukah salahkah kalau misalnya kita juga ikut ikut mengkritik pemerintah? Ya. Jadi kalau kita melihat dari skop internasional ya, Hmm. jadi kita mesti lihat skop internasional ini ada begitu banyak problem, kekacauan yang terjadi dengan Amerika itu bukan hanya sekedar masalah politik internasional, Hmm. tetapi itu juga ada masalah ekonomi, di Oke. mana Amerika ingin untuk menguasai akan Hmm. Amerika Latin yang Hmm. dimulai dengan Hmm. Venezuela. Ya. Nah, pelan-pelan itu akan dikuasai. Nah, ini berarti bahwa saya malah berpikir nih kalau kalau mudah-mudahan tidak terjadi, Ya. tapi bisa saja terjadi penjajahan model baru, Hmm. bahkan sampai kepada Perang Dunia Ketiga, di mana kekuatan yang terbesar itu Amerika, Rusia, dan Cina. Hmm. Cina akan menguasai Asia, Ya. Rusia akan menguasai Eropa, Hmm. dan Amerika akan menguasai Amerika Latin. Nah, kita Ya. Ya. harus melihat ini semua Ya. sebagai Ya. Ya. aba-aba untuk kita mempersiapkan diri. Nah, itu bagaimana kita mempersiapkan diri kita ini kan kecil. Ya, Ya. jadi bagi saya pertama-tama kita harus berpikir bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Hmm. Dia mengontrol, itu yang Ya. Ya. pertama. Yang kedua, saya selalu terhibur dengan filosofinya Tuhan Yesus. Hmm. Tuhan Yesus mengatakan bahwa anggur yang baru harus disimpan di kantong yang baru, jangan di kantong yang lama. Ya. Gitu. Ya. Kalau disimpan di kantong yang lama, kantong itu akan terabek. Ya, memang menarik karena bagi sebagian orang mungkin saja berpikir, itu kan memang sehari-hari seperti itulah. Apa sih makna? Maksudnya kenapa Tuhan Yesus harus bicara tentang kantong baru, anggur baru, kantong lama, anggur yang ya seperti itu. Iya, jadi dia ungkapkan itu dalam rangka untuk mempersiapkan pengikut-pengikutnya. Oke. Karena saat itu lagi dalam krisis. Hmm. Krisisnya adalah krisis kepemimpinan, krisis sosial Ya, waktu itu, ya. termasuk dengan krisis ekonomi. Ya, Nah, ya, betul. jadi Ya. yang Tuhan Yesus katakan ini karena apa? Karena ada krisis pertama itu krisis sosial. Krisis sosialnya ialah bahwa manusia hidup dalam kotak-kotak. Oh ya. Di zaman Yesus itu sebelum dikatakan ini, itu orang mengecampingkan atau menolak orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang berdosa seperti Ya. pemungut-pemungut cukai. Ya. Sementara Tuhan Yesus merangkul mereka semua. Nah, ini kan paradigma yang baru yang Tuhan Yesus buat.
Ya. membuat orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki merasa bahwa mereka tersisih. Tuhan Yesus sementara membuat sesuatu yang baru. Ya, ya. Maka itu mereka tanya, "Lu kenapa begini? Lu katanya nabi dari Tuhan, kok bisa saja merangkul orang-orang yang berdosa seperti orang-orang Farisi, pemungut pemungut cukai, ya, cukai?" pemungut cukai, ya, Gitu. ya, ya. Nah, ditambah lagi, jadi sebelum Tuhan Yesus kasih tahu ini filosofi ajaran yang baru ini, Tuhan Yesus mengatakan, jangan taruh anggur baru di kantong yang lama. Nah, kenapa Tuhan Yesus bilang begitu? Karena sebelumnya orang-orang Farisi, pemimpin politik waktu itu, pemimpin agama waktu itu, mereka mengkritisi Tuhan Yesus. Apa kritiknya? Tuhan Yesus itu dia datang melayani orang, membuat mujizat, mengajarkan hal yang baik, tapi orang Farisi datang kritik satu hal. Mereka bilang, murid-murid kami berpuasa. Ya, murid-murid Yohanes berpuasa. Murid-murid Yohanes berpuasa. Lu pemurid kenapa soalnya berpuasa? Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang baru. Ya. Nah, sesuatu yang baru, tanggapan Yesus bagaimana? Nah, kalau kita baca secara sepintas, kita melihat bahwa Yesus bukan tidak setuju dengan puasa. Dia setuju dengan praktik puasa. Dia bahkan berpuasa. Di zaman Perjanjian Lama, itu anak-anak Tuhan berpuasa waktu mereka berbuat salah, waktu mereka ingin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka berpuasa. Daud ketika dia bersinah dengan Berseba, kemudian dia menyesali dosanya, dia berpuasa. Ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus pun juga dia mengajarkan di dalam khotbah di bukit, dia mengatakan berpuasa itu hal yang baik. Apa yang salah? Yang salah dengan orang-orang Farisi adalah mereka ini masih mengikuti pola-pola lama. Mereka ini orang-orang yang bekerja menurut tradisi. Jadi mereka tidak pernah berpikir kenapa harus puasa. Ya. Gitu. Tapi semua itu dijalankan menurut tradisi saja. Ya sudah biasa begitu. Ketong sudah biasa pergi gereja, ketong pergi gereja saja. Tapi kenapa ke gereja? Apa untungnya ke gereja? Itu tidak pernah dipikirkan. Ya, nah ini menarik Bapak, karena begini. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi, ahli-ahli Taurat adalah meneruskan yang diajarkan oleh Musa. Nah, kenapa sepertinya di hadapan Tuhan Yesus hal ini kurang pas atau ya salah? Ya. Jadi pola pikir daripada orang-orang Farisi itu, mereka menganggap bahwa mereka sudah hebat karena mereka sudah melakukan akan perintah Tuhan untuk berpuasa. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, dia bukan mau melihat lu sudah berpuasa, oke, bagus. Bukan, dia mau melihat kenapa lu puasa. Jadi pertanyaan selalu, mengapa? Ada apa? Jadi karena itu dia mau mengajarkan kepada para muridnya untuk selalu bertanya kenapa dan mengapa. Jadi kita hari ini pun juga ketika kita melakukan sesuatu, mendengar sesuatu dari pemerintah, mendengar sesuatu dari gereja, kita harus tanya kenapa kita buat begini. Satu contoh, kenapa kita melakukan persembahan? Kenapa harus ada kolekte? Itu kolekte dari mana? Karena orang kan bisa pikir saja bahwa kolekte itu pergi ke pendeta untuk memperkaya pendeta, atau bisa saja orang pikir itu kolekte untuk majelis gereja. Kalau pembangunan kayak ketua pembangunan bisa ya. Maka itu pertanyaan mengapa itu penting, dan itu yang lagi diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dan masalah puasa ini menjadi satu contoh bahwa jangan ikut arus. Boleh puasa, tapi kenapa lu puasa? Mengerti sehingga dengan mengerti itu kita betul-betul mendevoted atau menyembah Tuhan dengan benar. Karena Tuhan berikan kepada kita nalar pikiran ini.
Iya. gitu. Nah, kembali kepada Iya. kantong yang baru, Iya. Iya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa anggur yang baru harus disimpan di kantong yang baru. Siapa itu kantong yang baru? Kantong baru itu adalah kita-kita, pengikut-pengikut Tuhan, orang yang mengikuti akan Tuhan. Anggur baru itu siapa? Anggur baru itu adalah Tuhan Yesus sendiri, Hmm. pengajaran-pengajarannya. Hmm. Jadi pengajaran-pengajaran daripada Tuhan Yesus itu hanya bisa diterima oleh pengikut-pengikut. Hmm. Nah, sementara orang-orang Farisi, mereka masih punya pola pikir lama. Maka itu Tuhan Iya, Yesus iya. mengatakan, kamu seperti kantong-kantong yang lama. Hmm. Kalau mengikuti akan perintahmu, itu kayak anggur baru masuk ke kantong kantong yang lama, Iya. kantong anggur yang lama, Iya. pecah. Iya. Akhirnya dua-dua dibuang Nah, kantongnya dong. Iya. Iya. jadi mungkin saya juga bisa jelaskan ini, Iya. kita ngomong tentang kantong yang lama, kantong yang baru, itu apa? Jadi Tuhan Yesus bicara tentang anggur yang baru disimpan di kantong yang baru. Jangan lupa di dalam dunia zaman Tuhan Yesus itu belum ada botol anggur. Ya. Ya. Jadi Ya. yang ada ialah Ya. bahwa orang menyimpan anggur itu di kulit binatang. Jadi kulit Ya. hewan itu dipakai di hewannya dibunuh, kemudian kulitnya diambil, Hmm. dibersihkan, lalu dijahit untuk menyimpan Anggur. anggur. Nah, Hmm. anggur yang baru itu kan sifatnya berkembang, ada fermentasi. Ya. Ya. Jadi ketika anggur yang baru itu dituang, yang terjadi ialah bahwa kantong kulit yang baru itu akan menyesuaikan dengan Ah. anggur yang baru Ya. ini. Ya. 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 Makanya Tuhan Yesus bilang, anggur yang baru tidak boleh taruh di kantong yang lama. Hmm. Karena kulit kantong yang lama, yang kulit binatang itu sifatnya statis, Kaku. kaku. Jadi ketika Ya. anggur baru masuk Ya. ke kantong yang lama, Hmm. kulit itu bisa terabek. Dan memang bukan bisa terabek, pasti terabek. Ya. Gitu. Ya. Karena kulitnya hanya bisa dipakai satu kali. Jadi anggur baru disimpan lama, kemudian diminum. Hmm. Gitu. Tapi harus di kantong yang baru. Jadi perkataan dari Tuhan Yesus itu lebih mengarah kepada kalau lu mau terima bepom pengajaran, maka lu harus buang lu punya kebiasaan yang lama. Ya. Kantong lama itu harus buang, pakai kantong baru. Nah, pertanyaannya, bisa tidak kita bikin diri kita jadi kantong yang baru? Ya itu perlu. Jadi itu kan perlu penyerahan diri. Kalau di dalam dunia Alkitab, kepercayaan kita, Tuhan Yesus bicara kepada orang Farisi juga, Nikodemus, dia bilang lu harus lahir kembali. Gitu. Jadi dengan proses kelahiran kembali itu, maka orang mampu untuk mengerti, karena itu pekerjaan daripada Roh. Orang mampu untuk mengerti akan pekerjaan Tuhan. Jadi itu kantong yang baru. Tapi pada saat yang sama, saya mau kasih tahu juga bahwa pola pikir, jadi filsafat daripada Tuhan Yesus ini, kita bisa terapkan kepada negara kita, kehidupan kita. Entah kita mau beragama apa, tapi pola pikirnya mesti dilihat di situ. Yaitu bahwa kita jangan statis. Gitu. Ya. Jangan kayak kulit lama. Tapi kita jangan kaku. Kita mesti mengikuti akan perkembangan. Hari ini dengan adanya internet, kita kan bisa tahu segala sesuatu hanya dengan jari telunjuk saja. Nah, kalau kita masih di kantong yang lama, saya tidak mau lagi, tidak mau pakai HP atau apa. Tapi ini perkembangan zaman yang kita harus ikuti. Itu berarti bahwa kita juga harus mengajarkan anak-anak kita untuk menggunakan akan HP internet ini dengan baik. Gitu. Nah itu kantong barunya kita, itu mengikuti akan zaman. Ini timbul pertanyaan Bapak, begini. Ini kan kita mengikuti perkembangan zaman. Nah sementara zaman sekarang rata-rata orang bilang ya kan memang dunia sekarang semakin tua. Jadi kalau orang tambah kurang ajar, orang tambah sembarang, ya itu hal yang wajar.
Ya. Apakah itu termasuk kantong yang baru? Ya, perkataan dunia semakin tua, sebenarnya kita perlu melihat apa definisi, apa yang dimaksudkan dengan dunia semakin tua. Apakah yang dimaksudkan bahwa dunia semakin tua berarti dia tidak bisa bergerak lagi kok, seperti orang tua kok? Apakah dunia tua itu sama seperti semakin banyak ada kekacauan kok? Iya. Kalau saya melihat bahwa dunia kita ini sama seperti dulu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebelum dia datang itu akan ada banyak bencana, akan banyak peperangan. Jangan berpikir bahwa ini sekarang ini sudah lebih berat daripada waktu dulu. Tidak. Sejak Tuhan Yesus pergi ke sorga, dia menjanjikan bahwa dia akan datang. Dan ketika dia menjanjikan bahwa dia akan datang, saat itu hari penantian. Sampai sekarang masih tetap hari penantian. Artinya ialah bahwa hari Tuhan, kedatangan hari Tuhan yang kedua, itu bisa sebentar malam, bisa besok pagi. Bisa bisa sampai 100 tahun, kita tidak tahu. Nah, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak boleh statis. Mesti berubah mengikuti akan perkembangan zaman sambil kita melihat bagaimana apa maksud Tuhan dengan ini semua. Nah, itu yang saya mau garis bawahi, bahwa kita anak-anak Tuhan yang diberikan akan karunia kantong-kantong baru ini, kita pertama tidak boleh takut. Tidak boleh takut. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan kepada kita semua rencana-rencana Tuhan sudah kasih tahu. Sudah tahu, sudah kasih tahu nih semua. Kita bisa misalnya baca dari Wahyu pasal 6, Wahyu pasal 12. Itu bicara tentang apa yang akan terjadi, di mana naga itu akan mau menerkam perempuan dan anak yang dilahirkan. Bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita mesti mempersiapkan, karena naga itu siapa? Itu adalah iblis, dan dia mempunyai pengaruh yang besar. Nah, pengaruh besarnya untuk apa? Pengaruh besarnya untuk menakut-nakuti anak-anak Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan berpikir, wah ini bahaya nih. Nah Tuhan mau supaya kita tidak boleh takut. Gitu. Makanya dia kasih firman Tuhan. Maka itu sekarang kita mesti belajar, lebih banyak belajar Alkitab. Pertama, untuk kita lebih jeli, tidak boleh takut dan tidak putus asa. Gitu. Tadi kita bicara tentang apa yang terjadi di Amerika, kemungkinan terjadi Perang Dunia Ketiga, kemungkinan ada penjajahan baru, kemungkinan tahun 2006 akan bahaya di Indonesia, kita bisa sama seperti Iran. Itu prediksi-prediksi, tapi itu tidak boleh membuat kita takut dan berpikir, sudahlah, bikin apa juga telah sedikit semua mati. Tidak boleh pikir begitu. Kita harus terus berusaha. Karena Tuhan ini adalah Tuhan yang luar biasa mengontrol ini semua. Gitu. Nah, karena kita punya Tuhan yang luar biasa itu, maka kita harus terus berbuat baik. Nah, itu. Berarti itu kantong baru yang dimaksud tuh seperti itu. Maksudnya mengikuti zaman tapi dengan gaya kehidupan yang Tuhan Yesus inginkan. Nah, karena itu kita jangan pernah berpikir, untuk apa sekolah anak-anak dong. Sebentar ini Perang Dunia Ketiga, sebentar sudah jadi kaca. Tidak. Tuhan kasih kita apa-apa, kita mempersiapkan diri yang terpuruk. Tetapi bisa saja tidak terjadi. Nah, karena itu kita harus terus berusaha supaya kita tidak terbelakang. Karena maksud daripada iblis, si naga itu adalah untuk menakut-nakuti kita, sehingga perkembangan kerajaan Allah tidak berkembang. Gitu. Nah, kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan kerajaan Allah itu bersama-sama. Mengembangkannya apa? Pendidikan. Jadi hari ini kita orang NTT, kalau mau dibilang provinsi termiskin kedua dari seluruh Indonesia. Kenapa? Problemnya di mana? Karena pendidikan. Jadi pendidikan berkarakter pertama, pendidikan secara menyeluruh. Jadi kita terus harus
harus mengajarkan kepada memotivasi anak-anak kita, memotivasi keluarga kita untuk terus berbuat baik dan terus belajar. Artinya sebagai orang Kristen, kita sebenarnya sudah tahu apa yang akan terjadi, Ya. karena sudah disampaikan oleh Tuhan. Tetapi kita tidak boleh, hal itu tidak boleh membuat kita takut, karena memang akan ada peperangan, akan ada bencana segala macam. Ya. Oke. Baik, viewer dimanapun Anda berada, topik hari ini sungguh luar biasa, memotivasi kita untuk terus Menjadi hidup, kantong-kantong baru. menjadi kantong-kantong yang baru. Jangan takut. Ya. Jangan jadi kantong yang lama, karena nanti anggur yang baru tidak bisa masuk. Sampai di sini kebersamaan kita. Kita akan jumpa lagi di waktu dan topik-topik yang lain lagi bersama Bapak Pastor Ed. Thank you. Bye-bye. Yo.